Sebuah bus pariwisata GA Trans mengalami kecelakaan maut di Jalan Imogiri Mangunan, tepatnya di bawah Bukit Bego, Imogiri, Bantul, Minggu, tanggal 6 Februari tahun 2022, siang. Sebanyak 13 orang meninggal dunia dalam tragedi ini. Kasat Lantas Polres Bantul, AKP Gunawan Setiabudi sempat mengatakan, bila bus mengangkut rombongan dari Solo, Jawa Tengah. Kalau kejadiannya bus dari atas lalu turun ke bawah dan menghantam pembatas jalan sampai akhirnya terjadi laka. Dari awal sudah oleng, diduga rem blong, terang Gunawan, Minggu sore. Sebagian korban tewas adayak berasal dari Polokarto, Sukoharjo. Sementara peristiwa ini sudah memakan korban 13 orang dinyatakan tewas. Hingga berita ini informasi itu disampaikan Kanit Penegakan Hukum, Gakum. Satlantas Polres Bantul, Ibtu Marianta di lokasi kejadian. Data penumpang dan kru bus 42. Untuk yang meninggal dunia ada 13. Lainnya luka-luka, kata Marianta, Minggu, tanggal 6 Februari tahun 2022, sore, di TKP kejadian. Dijelaskan Marianta supir bus selamat dan hanya mengalami patah tulang. Dugaan sementara supir bus pariwisata tersebut tidak menguasai medan jalan. Dugaan tidak menguasai medan, untuk rem kami pastikan fungsi atau tidak nantinya, apakah rem kurang maksimal kami juga perlu melakukan penyelidikan, terang dia. Menurut keterangannya, bus sudah oleng dari arah timur atau objek wisata Taman Mangunan. Karena mau menghindari kendaraan di bawah dia membanting ke kanan, ujarnya. Polisi sudah mengambil sejumlah komponen bus untuk dilakukan diidentifikasi. Speedometer diambil, kecepatan sekitar 40 km. Kami amankan untuk melihat kecepatannya. Komponen yang lain belum kami ambil karena tidak bisa, terang dia. Informasi sementara bus tersebut datang dari Solo dan berwisata ke tebing Breksi, kemudian melanjutkan rute ke wisata Hutan Mangunan. Saat hendak melanjutkan rute wisata ke Pantai Parangtritis, bus justru oleng dan mengalami kecelakaan. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, insiden kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara, kecelakaan terjadi karena sopir tidak menguasai medan. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bantul, AKP Gunawan, mengatakan, bus mengalami lepas kendali hingga menabrak tebing. Kasat Lantas. Salah satunya roda sampai lepas itu tadi gimana nih? Kemungkinannya? Karena kecepatan dari atas tidak kendali dan ke kanan ke tebing. Nanti kita dalami lagi di olah TKP, sementara ini setelah korban evakuasi langsung kita olah TKP. Kemudian tidak. Ini tadi dari Tanjil sih? Ya. Dari Tanjil? Kita nggak tahu ya, yang jelas dari atas ya. Nanti kita, karena kita juga nanti di rumah sakit ya, nanti kita dalami lagi. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi untuk penyimpanan maupun olah TKP. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jumpa lagi di TKP Jalan Imogiri Mangunan. Sekarang ini polisi sedang memeriksa bis yang baru saja mengalami kecelakaan ya. Dan ini dia proses identifikasi sedang dilakukan anggota Satlantas Polres Bantul ya. Dan tadi memang sempat diambil beberapa komponen dari bis ini ya. Salah satunya adalah kotak hitam atau speedometer dari bangkai bus yang kecelakaan ini. Dan ini dia kondisi terkini dari bis yang menghantam tebing di Jalan Imogiri Mangunan ini. Masih belum bisa dievakuasi ya. Dan ini dia bangkai di belakang, rodanya terlepas. Bersama dengan jajaran dari Ditlantas Polda DIY, kemudian dari Jasara Harja dan dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah akan menyampaikan konferensi pers terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal yang terjadi tadi siang atau tepatnya pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Imogiri Blingo atau tepatnya di Bukit Bego yang biasa dikenal daerah Bukit Sari Imogiri. Adapun kronologis kejadian dapat kami sampaikan pada saat
kendaraan bus pariwisata tadi dari Gandos Abadi yang merupakan rombongan family gathering dari Sukoharjo tepatnya, akan melaksanakan kegiatan wisata dengan menggunakan kendaraan tersebut. Tujuannya adalah dari Breksi, kemudian Hutan Pinus, dan terakhir ke Parangtritis. Setelah dari Breksi menuju Hutan Pinus dan melewati TKP tersebut, kendaraan yang akan menaiki Bukit Bego yang merupakan tanjakan sempat tidak kuat. Ini keterangan dari saksi. Jadi saksi ada 3 orang kami periksa dan menyatakan kendaraan itu tidak kuat sehingga penumpangnya sebagian turun. Setelah penumpangnya turun, kemudian kendaraan bisa naik perlahan-lahan ke tanjakan tersebut. Kemudian penumpang naik kembali dan pada saat turunan tersebut, jadi sekali lagi, pada saat turunan tersebut kendaraan melaju turun dan tiba-tiba oleng. Jadi sekali lagi kendaraan oleng. Dari keterangan saksi, jadi saksi lagi kami periksa, yang ada di dalam bis tersebut menyatakan bahwa melihat sopir panik sambil mempermainkan hand gripnya atau personeling giginya, sehingga ada indikasi bahwa fungsi pengereman tidak berfungsi atau remnya belum, sehingga hanya memainkan personeling gigi pada saat kendaraan turun ke bawah. Inilah yang menyebabkan kendaraan oleng kemudian menabrak tebing sebelah utara jalan, sehingga menyebabkan kendaraan bagian depan ringsek termasuk di samping, dan korban meninggal dunia sebanyak 13 orang. Ada yang meninggal di TKP dan ada juga pada saat perawatan di rumah sakit. Jadi sampai dengan saat ini terdata dan sudah kami periksa, nanti akan dijelaskan juga dari pihak rumah sakit, 13 korban meninggal dunia. Kemudian korban luka sebanyak 34 orang. Saat ini masih dirawat di 3 rumah sakit, karena sesaat setelah kejadian kami ke TKP kemudian melakukan evakuasi bersama-sama relawan ke 3 rumah sakit yang ada di wilayah Bantul. Yang pertama RSUD Panembahan Pasupati, Panembahan Senopati, kemudian yang kedua adalah Rumah Sakit Nur Hidayah, kemudian yang ketiga adalah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Jadi sebanyak 34 orang masih dirawat, nanti akan dijelaskan oleh pihak rumah sakit. Kemudian dari peristiwa tersebut kami sudah melakukan upaya-upaya. Tentunya yang pertama adalah melakukan evakuasi khususnya terhadap korban. Kami bersama relawan segera mengevakuasi korban. Kemudian yang kedua, kami berkoordinasi dengan rumah sakit untuk mendirikan atau membuat posko informasi. Sudah kami buat 3 posko di 3 rumah sakit tersebut yang bertujuan untuk memberikan informasi terhadap korban yang dirawat di rumah sakit tersebut. Kemudian kami juga melakukan identifikasi karena masih ada 4 orang. Saat ini masih proses identifikasi oleh Inapis kami, karena pada saat perawatan atau kejadian tidak dilengkapi dengan identitas, dan ini masih proses identifikasi oleh Inapis. Kemudian korban yang meninggal tersebut rencana malam ini akan kami segera kawal bersama dengan pihak rumah sakit tentunya ke dan Jasara Harja ke Sukoharjo atau lokasi alamat sesuai dengan KTP dari korban tersebut. Akan kami kawal untuk memastikan korban tersebut diantar ke keluarga masing-masing. Sekali lagi, kami tentunya turut berduka cita
pada keluarga korban atas peristiwa ini. Dan tentunya akan kami laksanakan proses olah TKP, kemudian penyidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan ini. Akan kami proses tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya kira itu penyampaian dari kami. Nanti juga akan dilanjutkan oleh dari Ditlantas sendiri, kemudian dari Jasara Harja, dan termasuk dari pihak rumah sakit terkait penanganan korban yang saat ini memang sebagian besar korbannya menderita luka di kepala, termasuk ada juga 3 balita yang saat ini masih proses pengobatan. Saya kira itu. Selanjutnya saya